Halo guys, selamat datang di channel Spesialis Film. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jadi pada video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Girl From Nowhere episode 3 ya guys. Untuk episode 1 dan 2 udah aku ceritain di video aku sebelumnya. Buat kalian yang penasaran, bisa kalian tonton langsung di uploadan aku sebelum ini ya. Sebelum aku ceritain filmnya, aku mau jelasin nih tentang film tersebut. Jadi di episode ketiga masih ada Mbak Nanonya. Di situ dia akan menjadi siswa yang jenius guys. Tetapi untuk pemeran utamanya ada seorang siswa. Dia memiliki ambisi untuk menjadi jenius, tetapi karena kemampuannya yang kurang, dia pun menjadi siswa biasa. Hal itu membuat dirinya selalu tertekan ketika di rumah karena dia selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya dengan kakaknya. Karena tekanannya itu, dia sampai menempuh jalur yang salah. Karena dirinya ingin menjadi jenius, dia sampai mencuri karya dari orang lain. Dia mencuri karya dari orang Indonesia. Gimana nih guys? Kalian penasaran gak? Kira-kira gimana sih kelanjutannya? Langsung aja kita ke filmnya. Jadi di sebuah sekolah yang bernama Sekolah Lertviti. Sekolah ini merupakan sekolah nomor 1 di Thailand. Jadi sekolah ini merupakan peringkat 1 di negaranya guys. Dari sekolah ini banyak sekali siswa jeniusnya. Karena sekolah ini begitu senang sama anak-anak jenius. Di sekolah ini ada sebuah tiang, yang mana tiang itu dinamakan tiang jenius. Karena di tiang itu sudah terpampang nyata nama-nama, foto, dan juga gelar dari siswa-siswi jenius yang ada di sekolah itu guys. Bahkan di bawahnya juga ada cetakan tangan dari masing-masing siswa jenius. Ternyata di situ ada 2 siswa yang melihat-lihat di tiang jenius. Mereka berdua bernama Mei dan Pui. Mereka berdua merupakan siswa biasa, bukan siswa jenius. Tetapi di situ Mei sangat iri ketika dia melihat prestasi dari siswa lainnya. Ternyata dia iri dan ingin menjadi siswa jenius. Hal yang membuat dirinya iri sama siswa jenius karena dia selalu dibandingkan dengan kakaknya. Karena kakaknya masuk di fakultas kedokteran dengan nilai yang sempurna. Sedangkan dirinya, dia mendapatkan IPK 3,5, padahal orang tuanya menginginkan jika dirinya mendapatkan IPK yang lebih tinggi. Maka Mei semakin tertekan guys. Di situ Pui yang mengetahui semua masalah Mei, dia pun mencoba untuk menghiburnya. Pui bilang kepada Mei jika dia nggak usah khawatir guys, karena nilai Mei lebih tinggi daripada Pui. Di situ Pui bilang kepada Mei jika Mei punya nilai yang lebih tinggi dari dirinya. Harusnya Mei nggak perlu sedih guys. Mei merasa iri kepada teman-temannya yang menjadi jenius karena mereka mendapatkan nilai IPK sempurna, bahkan mereka juga pintar dalam olahraga. Sedangkan dirinya mendapatkan nilai pas-pasan dan belum menemukan bakat apapun. Pui menghibur Mei, dia bilang jika nilai Mei lebih baik dari dirinya. Karena Mei mendapatkan IPK 3,5, sedangkan Pui mendapatkan IPK 3,3. Mendengar itu semua, Mei sedikit lega guys, karena dia punya teman yang nilainya di bawah dirinya. Tiba-tiba aja guru mereka datang. Di situ guru mereka bilang sinis kepada mereka berdua guys. Ibu guru ini seperti mengejek mereka berdua karena mereka berdua bukan siswa jenius. Bahkan guru ini dia bilang jika mereka berdua hanya berlalu di sekolah itu karena mereka berdua tidak memiliki kemampuan dan bakat apapun. Bahkan nilai mereka juga pas-pasan guys. Mendengar hal itu, mereka berdua hanya berdiam. Seketika itu juga Nano lewat. Kemudian ibu guru ini dia langsung memanggil Nano. Dia pun langsung memperkenalkan Nano, yang mana Nano itu baru masuk di sekolahan itu 2 minggu. Tetapi pada minggu pertama, Nano udah menjadi siswa jenius karena dia memenangkan perlombaan fisika. Guru ini pun menyanjung Nano di depan mereka berdua dan dia meminta Nano untuk membimbing mereka berdua supaya seperti dirinya. Setelah itu, guru ini mengajak Nano untuk makan siang bersama dan dia sudah menyiapkan menu yang istimewa guys.
Ternyata di sekolah itu, murid jenius akan mendapatkan perlakuan istimewa. Pada keesokan harinya, guru ini akan memberikan informasi di kelas Nano. Di situ dia memberitahu jika di kelas mereka ada murid jenius yang baru. Mendengar itu semua, Mei pun bingung guys. Kira-kira siapa sih murid jenius baru itu? Setelah itu, guru ini pun menyampaikan jika murid jenius itu adalah Hui. Ternyata murid jenius itu adalah Hui. Dia telah memenangkan perlombaan literasi di negaranya. Karena hal itu, dia pun menjadi murid jenius yang baru di sekolahnya. Melihat itu semua, Mei semakin kesal dan dia tidak menyangka jika sahabatnya sendiri telah menjadi murid jenius. Kemudian, Nano pun mengajak Hui untuk masuk ke dalam grup anak jenius. Hui mendapatkan banyak sekali ucapan selamat dari teman-temannya. Tetapi Mei, dia malah memberikan pandangan yang tidak suka kepada Hui guys. Karena dia sangat kesal, ternyata sahabatnya sendiri yang dia anggap di bawahnya sekarang menjadi siswa jenius. Ketika sedang istirahat, Nano menemui Mei. Di situ mereka berdua berbincang-bincang. Dan Nano memberitahu kepada Mei jika dia ingin menjadi murid jenius, maka dia hanya membuka Google, kemudian dia ketik Ctrl C, kemudian dia ketik Ctrl V. Mendengar itu semua, Mei pun bertanya apakah Hui dan Nano melakukan hal yang sama untuk menjadi murid jenius. Mei bilang apakah Hui menjadi siswa jenius karena dia menjiplak karya orang lain. Nano memberikan saran kepada Mei untuk mencoba melakukan itu pada pelajaran seni yang akan datang. Mei pun bingung apakah dia akan melakukan itu atau tidak. Tetapi di sisi lain, dia juga ingin menjadi siswa jenius. Karena dia udah capek kan dibanding-bandingin terus sama kakaknya. Ketika di rumah, Mei mencoba untuk membuka Google. Setelah itu, dia mengetik artwork di kolom pencarian. Setelah melihat gambar-gambar yang ada di situ, dia pun mencoba untuk mencari lukisan guys. Setelah dia menemukan lukisan yang bagus, kemudian dia pun mengcopy paste lukisan itu. Setelah itu, dia pun menyempurnakan lukisan itu guys dengan menghapus watermarknya. Karena keluarganya memiliki percetakan, dia pun dengan mudah mencetak lukisan itu. Setelah lukisannya udah jadi, kemudian Mei pun mulai memodifikasinya. Dia pun mengambil cat air dan dia mulai menggoreskan bercak-bercak abstrak pada lukisan itu. Setelah selesai dengan karyanya, kemudian Mei memfoto hasilnya. Keesokan harinya, semua siswa mulai mengumpulkan hasil karya mereka. Mei masih ragu-ragu guys, karena dia takut jika dirinya ketahuan telah mengambil lukisan dari internet dan dia modifikasi. Dia pun tampak ragu-ragu ketika akan mengumpulkan tugasnya itu. Setelah Nano mengumpulkan tugas miliknya, dia pun menuju ke Mei dan dia melihat karya yang dibuat oleh Mei. Nano pun memuji karya buatan Mei. Mendengar itu, guru mereka penasaran guys dengan hasil lukisan Mei. Kemudian dia pun menyuruh Mei untuk mengumpulkan lukisannya. Dengan ragu-ragu dan ketakutan, Mei mengumpulkan lukisannya itu. Setelah gurunya melihat lukisan itu, dia pun seperti terhipnotis oleh lukisan Mei. Kemudian ibu guru ini dia langsung menanyai Mei apakah benar Mei yang telah membuat lukisan itu. Sebelum Mei menjawab, ibu guru ini dia langsung mengapresiasi lukisan itu guys. Dan dia akan mendaftarkan Mei untuk ikut perlombaan. Guru ini seperti menemukan sebuah bongkahan berlian. Karena menurut dia lukisan itu adalah lukisan yang paling bagus. Melihat lukisan Mei, ibu guru ini dia pun akan mendaftarkan Mei dengan karyanya itu untuk mengikuti perlombaan Siam Arts. Yang mana perlombaan itu adalah perlombaan kesenian di Thailand. Dan beneran aja guys, karena Mei telah memenangkan perlombaan itu. Kemudian dia pun memposting karyanya itu di sosial media. Setelah itu, Mei pun menjadi murid jenius yang baru. Bahkan ibu guru ini dia pun memuji Mei karena Mei menjadi satu-satunya siswa
yang memenangkan perlombaan di bidang kesenian. Karena sebelumnya mereka memiliki murid jenius dari bidang lainnya, seperti bidang olahraga, bidang matematika, fisika, dan yang lainnya. Sedangkan sekarang mereka memiliki seorang seniman di sekolah mereka. Hal itu membuat Mei semakin dipuji-puji, guys. Setelah itu, Pui datang menemui Mei. Dia pun ingin menjadi teman Mei lagi. Tetapi di situ Mei udah gak mau, guys, temenan lagi sama Pui. Pada malam harinya, Mei telah dimasukkan ke dalam obrolan chat siswa-siswa jenius. Di situ teman-teman Mei, mereka pun memuji dirinya, guys. Karena Mei punya bakat yang sangat hebat. Bahkan pengikut di sosial medianya udah naik banyak banget karena dia udah punya banyak sekali fans. Salah satu dari teman jeniusnya meminta Mei untuk menunjukkan salah satu sketsa lukisannya. Pada awalnya Mei menolak karena dia membutuhkan waktu untuk membuat sketsa. Tetapi karena teman-temannya ingin melihat malam itu juga, mau nggak mau Mei pun akan membuatkan sketsa untuk mereka. Ketika Mei sedang membuka internet dan dia akan mencari lukisan, tiba-tiba aja ibunya masuk ke dalam kamarnya. Di situ Mei sangat terkejut karena dia takut akan ketahuan ibunya, tetapi ibu Mei belum melihat apapun. Ternyata ibu Mei hanya ingin mengantarkan minuman untuk Mei. Karena sekarang Mei udah menjadi murid jenius, dia pun lebih disayang oleh orang tuanya. Setelah ibunya pergi, Mei kembali membuka laptopnya. Kemudian dia telah menemukan lukisan yang bagus, guys. Setelah itu, Mei langsung mencetak lukisan itu dan dia modifikasi dengan memberikan bercat cat yang abstrak. Setelah hasil karyanya itu jadi, Mei pun memotretnya dan dia langsung mengunggahnya di sosial media. Setelah Mei memenangkan perlombaan Siam Arts, kedua orang tua Mei, mereka selalu memuji anaknya. Dan sekarang Mei lebih disayang oleh kedua orang tuanya. Karena hasil karyanya itu, Mei mendapatkan banyak sekali fans. Keesokan harinya, guru mereka menyampaikan jika minggu depan akan ada pameran di sekolah. Dan pameran itu akan menampilkan karya-karya dari siswa-siswi jenius mereka. Dan guru mereka juga memberitahu kepada Mei jika dia akan menunjukkan karyanya dan dia akan mempresentasikan karyanya itu di depan semua orang. Setelah itu, Nano pun bilang jika hanya mempresentasikan karyanya, mungkin itu akan membosankan. Mendengar saran dari Nano, guru ini pun memiliki ide jika Mei akan melukis di atas panggung. Dan bukan cuma itu aja, karena aksinya itu akan disiarkan secara langsung agar semua orang di dunia dapat melihat si jenius seni dari sekolah mereka, yaitu Mei. Mendengar itu semua, Mei sangat ketakutan dan dia bilang mungkin gak ada orang yang ingin melihat dirinya. Tetapi ternyata teman-teman di kelasnya mereka semua penasaran, guys, dan mereka sangat berantusias ingin melihat Mei melukis di atas panggung. Pada malam harinya, Mei pun berusaha untuk belajar melukis. Tetapi karena pada dasarnya dia tidak bisa melukis, dia pun sama sekali tidak bisa, guys. Mei pun udah sangat frustasi. Karena pada kenyataannya selama ini dia mengambil lukisan di internet, kemudian dia mencetaknya dan memodifikasinya dengan memberikan coretan abstrak di lukisan itu. Ternyata selama ini Mei tidak bisa melukis sama sekali. Kemudian pada keesokan harinya, Mei bilang kepada Pui untuk menemui dirinya di toilet sekolah. Setelah mereka berdua bertemu, di situ Mei mengaku jika dia tidak bisa melukis dan dia tidak boleh tampil di atas panggung. Mendengar itu semua, Pui terkejut, guys. Kemudian Mei menyuruh Pui untuk memukul tangannya dengan palu yang sudah Mei sediakan. Mendengar itu semua, Pui langsung menolaknya karena nggak mungkin kan dia memukul tangan temannya sendiri. Mei pun tetap memaksa Pui untuk melakukan itu, guys. Tetapi Pui tidak ingin melakukan itu. Kemudian karena Pui menolaknya, Mei pun memukul tangannya sendiri dengan palu itu berkali-kali. Melihat itu semua, Pui langsung menghentikan Mei dan dia langsung mengambil palu itu.
Tetapi setelah itu, Mei malah bilang jika Pui yang telah melakukan itu semua guys. Gak berselang lama, Mei berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Mei, semua orang langsung menuju ke toilet itu. Guru mereka yang melihatnya, dia sangat khawatir dengan keadaan Mei. Di situ Mei bilang jika itu semua adalah perbuatan Pui. Padahal itu semua adalah perbuatan Mei guys. Di situ Pui hanya berdiam diri karena dia masih syok dengan kejadian tadi. Padahal itu semua Mei sendiri yang melakukan. Tetapi dia malah memfitnah Pui yang telah melakukan itu semua kepada dirinya. Pada malam harinya, ketika Mei sedang makan malam, tiba-tiba ada orang yang datang. Ternyata yang datang itu adalah guru mereka dan juga Nano. Tujuan mereka datang ke situ untuk menjenguk Mei dan melihat kondisinya. Guru mereka juga masih berharap jika Mei dapat tampil di acara pameran sekolah. Tetapi ketika melihat kondisi Mei, sepertinya Mei tidak bisa tampil karena kondisi tangannya itu nggak memungkinkan jika Mei dapat melukis. Tetapi setelah itu, Nano bilang jika beberapa hari yang lalu, Mei pernah bilang jika dirinya bisa melukis dengan tangan kiri. Ternyata Mei pernah mengupload foto lukisannya itu di sosial media dan dia bilang jika lukisan itu dia melukisnya dengan tangan kiri. Mendengar itu semua, guru mereka senang guys karena pada akhirnya Mei dapat tampil karena dia dapat melukis dengan menggunakan tangan kirinya. Karena kan yang terluka tangan kanannya dan Mei masih bisa menggunakan tangan kirinya. Mendengar itu semua, Mei pun semakin ketakutan guys karena dia udah gak bisa bohong lagi dan udah gak ada jalan keluar lagi. Hari pameran pun telah tiba dan para siswa jenius udah menampilkan karya-karya mereka. Kemudian untuk penampilan yang udah ditunggu-tunggu oleh semua orang yaitu penampilan Mei yang akan menunjukkan bakat melukisnya di depan semua orang. Ketika nama Mei dipanggil, semua orang sangat berantusias karena mereka ingin melihat nih sang seniman di sekolah mereka. Tetapi ketika di belakang panggung, Mei menangis karena dia tidak bisa naik ke atas panggung. Tetapi guru mereka, dia meyakinkan Mei untuk naik ke atas panggung. Dan mau gak mau, Mei pun harus melukis di atas panggung guys. Dan pada akhirnya, Mei pun naik ke atas panggung. Ketika dia akan melukis, tiba-tiba aja ada seseorang yang datang. Ternyata orang itu membongkar semua kedok dari Mei. Karena ternyata Mei telah mengambil karya dari temannya yang berasal dari Indonesia. Dan cewek ini dia udah membawa buktinya guys. Kalau Mei benar-benar mengambil karya dari orang lain. Mendengar itu semua, Pak Kepala Sekolah ini dia tidak terima dengan tuduhan dari cewek itu. Kepala sekolah dan guru Mei, mereka semua mendukung Mei. Kemudian cewek ini menyuruh Mei untuk melukis lukisan tersebut guys. Kalau dia bisa melukisnya berarti dia nggak mencuri, tetapi kalau nggak bisa berarti dia mencuri lukisan dari orang Indonesia yang merupakan temannya. Mendengar itu semua, guru Mei langsung menyuruh Mei untuk melukisnya. Kemudian mau nggak mau, Mei harus melukisnya guys. Karena dia udah didesak oleh semua orang yang ada di situ. Tetapi karena pada dasarnya Mei nggak bisa melukis, jadi hasilnya seperti itu. Melihat hasil itu, cewek ini semakin yakin jika Mei yang telah mencuri hasil karya dari temannya. Tetapi di situ lagi-lagi kepala sekolah Mei masih membela Mei. Bahkan guru mereka juga membelanya guys. Kepala sekolah Mei dia bilang jika lukisan Mei sangat bagus dan lukisan itu sama persis seperti yang Mei buat sebelumnya. Aneh banget guys. Padahal kan lukisan Mei hasilnya jelek banget dan beda banget sama lukisan itu. Tetapi kepala sekolah mereka tetap membela Mei, bahkan guru Mei juga membelanya. Di situ cewek ini udah kebingungan banget guys, karena ternyata semua orang yang ada di situ mereka membela Mei. Setelah itu cewek ini pun diusir dari ruangan itu, dan pada akhirnya Mei telah menyelesaikan lukisannya itu. Setelah Mei selesai melukis, kemudian dia akan memberikan pidato. Setelah Mei menyelesaikan pidatonya, dia pun mendapatkan banyak tepuk tangan dari semua penonton yang telah menonton aksinya itu. Padahal hasil lukisannya kan kayak gitu ya guys.
Tapi aneh banget kenapa semua orang menyanjung Mei dan mereka bilang jika lukisan Mei sangat bagus. Tetapi pada akhirnya ketika Mei membalik kertas pidatonya itu tertulis selamat datang di dunia baru. Apakah Mei ada di dunia lain atau gimana guys menurut kalian? Dan film pun berakhir. Gimana nih menurut kalian film yang tadi barusan aku ceritain? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.